menyempatkan untuk sedikit mendengarkan pemaparan apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak selama hampir 2 bulan ini. Di sini saya akan sedikit mengimplementasikan atau mengimbaskan apa yang sudah saya dapat. Jadi selama hampir 2 bulan ini ada 4 modul yang sudah saya pelajari. Yang pertama filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara. Yang kedua nilai dan peran guru atau guru penggerak. Yang ketiga visi seorang guru atau guru penggerak. Yang keempat kemudian budaya positif di sekolah. Kita akan sedikit membahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus mengenal dulu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang guru, kita semua sudah tahu bahwasanya Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889, di mana hasil pemikiran-pemikiran beliau sangat menjadi dasar dari pendidikan di Indonesia, terutama pemikiran tentang Tun Wuri Handayani. Selain dari Ing Ngarso Suntorodo dan Ing Mandia Mangunkarso, Tun Wuri Handayani menjadi salah satu tolak ukur pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Berikut Bapak Ibu, saya akan sedikit membagi apa itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran itu berarti menuntut anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam adalah suatu sifat bawaan dari anak didik kita yang sudah melekat. Contoh, sifat aku, sombong, baik hati, penurut, sabar. Itu adalah kodrat alam yang diciptakan untuk anak didik kita. Itu tidak bisa kita ubah. Kalau bahasa Jawanya matok. Jadi itu sudah susah untuk sangat diubah. Bisa tapi butuh proses. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman adalah kemampuan peserta didik atau kemampuan kita disesuaikan dengan kodrat zaman, di mana pendidikan zaman dulu tidak sama dengan pendidikan masa ini. Kalau zaman dulu saya sudah merasa bahwa pendidikan itu keras, dipukul, dicubit, bahkan ditendang, itu hal yang biasa. Di mana pendidikan zaman dulu bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat. Akan tetapi seiring berkembangan zaman dan seiring dengan tertibnya atau terbitnya undang-undang perlindungan anak, maka hal-hal yang seperti itu tidak bisa kita berlakukan lagi, karena sedikit dicubit, sedikit ditendang yang berupa hukuman fisik akan berakibat penghadapan kita dengan aparat berwenang. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, pendidikan harus menerapkan Ing Ngarso Suntorodo, Ing Mandia Mangunkarso dan Tun Wuri Handayani secara seimbang. Tidak boleh tidak boleh berat sebelah antara Ing Ngarso Suntorodo, Ing Mandia Mangunkarso dan Tun Wuri Handayani itu harus seimbang. Meskipun yang kita gaungkan di pendidikan itu Tun Wuri Handayani yang diutamakan. Berikutnya, pendidikan harus menggunakan asas trikon. Apa itu trikon? Ada kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Asas trikon ada 3. Kontinuitas. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Jadi meskipun sekarang ada undang-undang HAM, kita tidak boleh melupakan bagaimana kita didik dengan kekerasan. Kekerasan dari dalam arti kata mendidik, bukan kekerasan dalam arti kata menganiaya. Kemudian konvergensi. Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dengan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Memanusiakan manusia, kita sebagai seorang pendidik harus memberi hukuman secara mendidik, tidak dengan kekerasan lagi. Meskipun sedikit banyak ada hukuman yang bersifat mendidik dengan sedikit kekerasan itu tidak masalah, tapi jangan terlalu menggunakan fisik. Kemudian konsentris. Konsentris maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan pelajar. Jelas jadi sekali
manusia. Tujuan pendidikan yaitu memerdekakan manusia, bukan membuat manusia itu tidak merdeka. Itu tujuan dari pendidikan itu. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut ke nilai dan peran seorang guru. Seorang guru harus mempunyai 5 nilai. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Itu adalah nilai-nilai yang wajib diterima atau dimiliki oleh seorang guru. Berpihak pada murid, kita harus mengakui, kita harus mengakomodir, kita harus menghargai apa-apa ide yang dikemukakan oleh murid kita. Mandiri. Mandiri di sini seorang guru harus bisa mandiri untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui webinar boleh, melalui pendidikan atau workshop itu juga. Reflektif, kolaboratif. Jadi seorang guru harus memiliki sifat kolaboratif, di mana kita harus sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan atau menciptakan pendidikan yang luar biasa. Inovatif, seorang guru harus bisa memiliki inovasi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, menjadi pemimpin pembelajaran. Itu adalah peran seorang guru yang pertama. Kedua, mewujudkan kepemimpinan seorang murid. Murid itu kita harus dorong, kita harus bimbing agar dia dapat mewujudkan nilai kepemimpinannya. Kemudian mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, poin nomor 5 ini sangat penting, menggerakkan komunitas praktisi, karena melalui komunitas praktisi kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan, kita dapat sharing pengetahuan ataupun berbagi pengetahuan terkait apa itu peran seorang guru. Salah satu komunitas praktis yang disebutkan sini adalah KKG. Kita harus bisa mengaktifkan kembali KKG di gugus kita seperti itu. Berikutnya, visi seorang guru. Jadi seorang guru itu harus memiliki visi yang jelas dalam mencerdaskan anak didik kita. Visi seorang guru adalah presentasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil Pancasila. Jadi seorang guru itu harus mempunyai visi untuk dikemanakan kan sih murid kita itu, seperti itu. Berikutnya, dalam menyusun visi hendaknya berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Nah, apa itu tahapan Bagja? Saya sudah sedikit membuat visi saya menggunakan tahapan Bagja. Bapak Ibu, kita lihat dulu. Visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter profil Pancasila. Dari visi ini saya mempunyai prakarsa perubahan, yakni menjadi guru yang menyenangkan bagi peserta didik. Jadi setelah mempunyai visi, kita harus membuat suatu prakarsa perubahan. Bagaimana cara membuat visi? Di sini ada tahapan Bagja. Yang pertama, B itu apa? Buat pernyataan utama. Jadi kita harus membuat pernyataan sebelum membuat visi. Contoh, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi seorang guru yang menyenangkan bagi murid? Indikatornya, menjadi guru yang perhatian dan komunikatif kepada murid, menjadi ramah, menjadi contoh atau teladan bagi peserta didik. Berikutnya, A. Ambil pelajaran. Contoh pertanyaan untuk pengantinnya. Siapakah orang yang memiliki pengalaman yang bisa menjadikan rujukan sumber mewujudkan seorang guru yang menyenangkan? Itu adalah sebuah pertanyaan. Kemudian tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Seorang guru PPKN yang ramah itu bisa jadi rujukan. Kemudian menerapkan metode atau strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid itu juga bisa. Berikutnya, menyapa murid dengan baik, ramah, dan tersenyum. Itu juga bisa menjadi acuannya. Berikutnya, gali mimpi. Apakah kebiasaan-kebiasaan yang baru yang saya bayangkan bagi
atau bila mana terwujud menjadi guru yang menyenangkan bagi murid. Kemudian jabarkan rencana. Setelah kita membuat rencana B, A, J, kita harus jabarkan rencana-rencana tersebut. Berikutnya atur eksekusi. Itu adalah tahapan-tahapan bagja. Ketika sudah kita buat visi, prakarsa perubahan melalui bagja, kita akan bisa membuat apa itu tujuan kita menjadi seorang guru. Selanjutnya budaya positif. Budaya positif sekolah. Berdasarkan penerapan bagja tadi, kita akan bisa memunculkan pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah suatu pembiasaan positif yang terjadi di sekolah. Contoh, kita hadir tepat waktu dan pulang tepat waktu itu merupakan kebudayaan positif. Berikutnya, budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi murid selama proses pembelajaran. Jadi, untuk menciptakan budaya positif dan rasa aman pada anak, kita juga harus bisa menerapkan segitiga restitusi jika ada siswa yang bermasalah. Di sini saya akan sedikit menampilkan video bagaimana menyikapi permasalahan siswa yang bermasalah menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Oke, ini ada kasus Mina. Tujuan restitusi. Mina, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Luka. Ya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Luka harus mengurus mencapai hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, terus juga selalu dicapai. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Ika? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Ika, dan tanpa sadar saya menggunakan kerja Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya Bu, masa saya dan saja, saya sudah mencapai mengerjakan kesalahan, tapi Ika hanya mencapai, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh kita. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu Mina. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, itu adalah sedikit contoh penanganan seorang guru terhadap kasus siswa yang mencontek. Jadi, jika ada sebuah kasus yang kita temukan terhadap pelanggaran di sekolah kita, kita harus atau dapat menyelesaikan tersebut menggunakan segitiga restitusi sebisa kita. Meskipun terkadang penerapan segitiga restitusi itu tidak bisa optimal, tapi seutama dan semaksimal mungkin kita harus menerapkan segitiga restitusi jika menghadapi siswa yang bermasalah Bapak Ibu. Berikutnya kita akan lanjut. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir jernih, bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi melalui budaya positif kita bisa menciptakan dan memerdekakan seorang siswa sehingga siswa tersebut bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut, seorang guru haruslah mampu memahami nilai peran seorang guru tersebut melalui visi-misi yang telah disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inkuiri, apresiatif
atau bisa dikenal dengan pendekatan tahapan Bagja. Berikut, berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif yang kita dengar dengan budaya positif yang dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan tujuan mewujudkan manusia yang merdeka akan tercapai. Oke, demikianlah sedikit pemaparan dari saya terkait apa yang sudah saya peroleh selama ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.